Intinya, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting. Skripsi yang tidak diuji berarti juga tidak lulus. Kemudian yang tidak lulus berarti ijazahnya 99,9% palsu. Janggal. Roy Suryo klaim tak ada nama dosen penguji di skripsi Jokowi. Roy Suryo mengungkap sejumlah hal yang menurutnya janggal dalam skripsi Presiden Jokowi. Roy Suryo saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Roy Suryo mengaku saat dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, ia melihat skripsi Jokowi tidak ada lembar pengujinya. Ijazahnya Jokowi itu mencocot ya keluar, kemudian logonya pating pletot ya gitu, selain cocot logonya pating pletot. Kemudian kami juga menjelaskan bukti primary evidence yang kami periksa bertiga waktu itu skripsi Jokowi tidak ada nama, tidak ada dosen pengujian, tidak ada lembar pengujiannya. Kata Roy Suryo saat menghadiri gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember 2025. Menurut dia, skripsi Jokowi terdapat nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang merupakan mantan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Ahmad Sumitro sudah meninggal dunia di usia 74 tahun. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmujo juga kok sudah profesor padahal beliau masih dokter saat itu, dan tidak ada nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro, maaf, koreksi, Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang kok sudah profesor padahal waktu itu masih dokter, kemudian nama Pak Kasmujo yang tidak ada. Ujar Roy. Roy menilai lembar pengujian skripsi merupakan bagian penting dalam proses akademik. Ketiadaan dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait kelulusan. Intinya, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting. Skripsi yang tidak diuji berarti juga tidak lulus. Kemudian yang tidak lulus berarti ijazahnya 99,9% palsu. Saya kira itu aja. Nanti kita akan detailkan kalau setelah selesai acara. Katanya. Roy menyebut pihaknya akan memaparkan penjelasan lebih rinci setelah rangkaian gelar perkara khusus tersebut selesai dilaksanakan. Sementara itu, Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan mendesak agar tersangka Roy Suryo CS segera ditahan. Ya, ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas. Dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Kata Lecumanan. Menurutnya hal ini agar tidak menjadi presiden buruk penegakan hukum di Republik Indonesia. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ujar dia. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pradi Bersatu Devri Jinbel Kanu menegaskan, jika Roy Suryo dan kawan-kawan tak ditahan, mereka justru dianggap membuat kegaduhan. Saat ini Roy Suryo CS tidak ditahan karena tengah mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Atas permintaan itu, mereka dicekal bepergian ke luar negeri. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menangani objek perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 dan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan ke sejumlah Polres oleh beberapa pihak. Kedua objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Mereka belum diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Klaster kedua ditetapkan 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.